Perang dibatalkan sebab para kiai monyet didukung oleh para jenderal TNI dan Polri. Walaupun toh para jenderal TNI dan Polri ini disebut oleh HRS juga sebagai jenderal-jenderal monyet, tetapi pasukannya sangat dahsyat luar biasa. Oleh sebab itulah perang harus dibatalkan. Jika perang terus dilanjutkan, maka akan terjadi banyak jatuh korban dari kedua belah pihak, terutama nih dari pihaknya para mukibin yang akan banyak mati konyol. Mengapa? Karena kelompok mereka lah yang memulai menantang-nantang perang terhadap sesama saudara sebangsa Indonesia, bahkan menantang perang sesama saudara umat Islam, sesama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah sekali lagi nasihat dari kami Al-Fakir Tua Ma'alim, sebaiknya nih tantangan perang dari HRS dan HBS harus dibatalkan. Sekali lagi, tantangan perang dari Habib Rizik Syihab dan dari Habib Bahar Smith harus dibatalkan, sebab pasukan para kiai monyet didukung penuh oleh para jenderal TNI dan Polri. Meskipun para jenderal tersebut juga disebut oleh HRS sebagai jenderal monyet. Nah, kalau perang ini dilanjutkan, ya di Nusantara itu ada kisah Ramayana dan kisah Mahabharata. Nah, kisah yang melibatkan pasukan-pasukan monyet adalah kisahnya Ramayana dibantu oleh Hanuman dan pasukannya. Hanuman dan pasukannya yaitu pasukan monyet, pasukan kera. Ini mampu memporak-porandakan, menghancurkan dari kerajaannya Rahwana. Nah, kalau nasihat kami tidak didengarkan, tidak diindahkan, tidak digubris agar tantangan perang dari HRS dan HBS dibatalkan, tetapi mereka ngeyel tetap ingin mengajak perang, ya silahkan saja. Anda mau perang silahkan antar sesama bangsa Indonesia. Anda mau perang antar sesama umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi ingat, mungkin akan terjadi pengulangan kisah yang masyhur di tanah Hindi dan sampai ke Nusantara. Karena Nusantara zaman dahulu juga disebut sebagai Hindi. Oleh sebab itulah tatkala dijajah oleh Belanda disebut Hindia Belanda. Hindia Belanda karena memang Nusantara itu zaman kunonya namanya Hindi. Nah, di dalam klasik cerita klasik ada kisah Ramayana yang mana pasukannya Rama dibantu oleh pasukan-pasukan monyet yang dikomando oleh Hanuman. Pasukan-pasukan monyet ini mampu menghancurkan kesombongan, keserakahan, keangkuhan dari pasukannya Rahwana walaupun toh katanya sangat sakti mandraguna, tetapi nyatanya hancur oleh pasukannya Hanuman dan pasukannya yang terdiri dari para monyet-monyet. Sedangkan HRS di dalam pidatonya menyebut para kiai monyet, kemudian organisasi monyet didukung oleh para jenderal monyet. Ini masih ada videonya di YouTube. Oleh sebab itulah ya sekali lagi nih, jika tantangan perang dari HRS dan HBS tetap dilanjutkan, maka akan jatuh banyak korban yang mati konyol dari kedua belah pihak, terutama dari pihak mukibin. Mukibin ini yang akan banyak korban. Mengapa? Karena dari pihak mereka, para mukibin inilah yang memulai. Siapa yang memulai tantangan perang melawan saudara sendiri sesama bangsa Indonesia, dan bahkan perang melawan saudara sesama umat Islam, sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka itulah yang akan mengalami kekalahan yang dahsyat. Dan kalau perang sesama saudara ini kan gak asik, gak aneh, ya sangat menjijikkan begitu, sangat menjijikkan. Cobalah kalau seandainya yang ditantang perang itu misalnya nih Belanda
Ayo menantang perang Israel misalnya, terserah. Ya, mau menantang perang Israel terserah. Atau zaman dulu tatkala dijajah oleh Belanda, Belanda ditantang-tantang perang. Itu ya wajar. Nah, kalau mereka-mereka ini kalau seandainya hidup pada zaman Belanda, kira-kira mereka ini selantang berani menantang perang kepada Belanda atau tidak? Atau tatkala dijajah oleh Jepang, kira-kira mereka HRS dan HBS ini kalau hidup di masa Jepang, kira-kira mereka akan segarang dan seberani menantang-nantang perang kepada Jepang atau gimana? Ini kan aneh. Aneh, sungguh aneh dan tidak aneh gitu. Aneh tunggu aneh tapi tidak aneh. Karena apa? Anehnya nyata. Aneh tapi nyata. Dan kami Al-Fakir Tamalim selaku bangsa Indonesia, orang Nusantara asli, dan juga selaku sebagai salah satu umatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam, kami menasihati kepada diri kami sendiri dan kepada saudara-saudara kami sebangsa setanah air dan sesama umat Islam. Tolong batalkan tantangan perang. Sekali lagi, batalkan tantangan perang. Tarik kalau perlu ya. HBS atau HRS membuat video lagi yang betul-betul minta maaf membatalkan tantangan perang. Karena kalau tidak ada klarifikasi video untuk membatalkan tantangan perang, ini gerakan PWLS dan yang lain-lain itu mulai masif nih. Sekali lagi mulai masif, dan ini tidak, ya sangat memalukan lah. Sangat memalukan kalau seandainya di Indonesia terjadi perang antar sesama saudara sebangsa setanah air, bahkan antar sesama umatnya Nabi Muhammad SAW, dan lebih khusus lagi antar sesama warga Nahdien. Ya, Nahdien, kenapa? Para habaib itu di Muhammadiyah sudah nggak diterima sebagai duriah Nabi, nggak diakui sebagai duriah Nabi di warga Muhammadiyah. Di warga Persis, Persatuan Islam juga nggak diterima. Apalagi orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi itu dari sejak zaman zaman dulu sudah nggak mengakui para habaib itu sebagai duriah Nabi. Nah, saat ini dari NU, warga Nahdiyat, yang masih ada beberapa gelintir orang, yaitu para mukibin berat, yang masih mengakui para habaib alwi itu sebagai duriah Nabi. Dan inilah yang akan terjadi perang di kelompok ini, di kelompok warga Nahdiyat. Ini kan sangat memalukan begitu. Sangat memalukan. Oleh sebab itulah ya, kami Al-Fakir Tamalim sekali lagi mohon tantangan perang dan dari HRS dan HBS ini harus dibatalkan. Buat video klarifikasi membatalkan perang dan minta maaf. Itulah yang terbaik. Jika nasihat kami tidak diindahkan, maka kami Al-Fakir Tamalim berlepas diri. Ya, ana bariun minhuma. Saya berlepas diri dari kalian berdua, dari dua kelompok yang berperang. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.